Halo semuanya, ketemu lagi di kelas manajemen operasi. Kali ini kita masuk ke materi tentang location strategy. Nah, sebelum kita nanti masuk ke bagaimana cara menghitung untuk pemilihan lokasi, saya akan menjelaskan dulu beberapa hal terkait dengan pemilihan lokasi. Nah, perusahaan pada saat memilih lokasi akan mempertimbangkan beberapa hal ya, tergantung dari jenis perusahaannya. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur biasanya dia fokus ke minimasi biaya. Sementara untuk perusahaan yang bergerak di bidang non manufaktur biasanya mereka fokus pada memaksimalkan pendapatan. Atau misalnya jenis perusahaan non faktur yang lainnya seperti jasa pergudangan biasanya fokus pada minimasi biaya dan kecepatan pengiriman barang. Jadi kesimpulannya tujuan pemilihan lokasi ini pada hakikatnya adalah untuk memaksimasi manfaat dari lokasi perusahaan yang dipilih tersebut. Nah, karena sekarang sudah globalisasi, tentunya pemilihan lokasi juga pertimbangannya lebih kompleks ya, karena pertama pasarnya lebih luas, kemudian supaya membuat komunikasi antar negara lebih baik, kemudian peningkatan kecepatan pengiriman dan kemudahan berpergian, capital flow antar negara, dan juga perbedaan tingkat upah menjadi berbagai pertimbangan lainnya dalam memilih lokasi. Nah, selain itu, yang paling utama sebetulnya yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi itu pastinya yang pertama yaitu pasar, ya. Biasanya perusahaan jasa atau perusahaan industri yang biaya angkutnya mahal, ini dia fokus lokasi yang mendekati pasar. Kemudian biaya, terutama tangible cost dan intangible cost, dan bahan baku serta supplies-nya, yaitu biaya angkut dan ketersediaan. Kemudian biaya tenaga kerja, kemudian attitudes ini terkait dengan kebijakan dari pemerintahan, kemudian masalah properti, perizinan, aturan pencemaran lingkungan, misalnya dukungan dan lainnya. Dan juga pertimbangan clustering. Nah, untuk memilih lokasi ada beberapa alternatif penilaian ya. Yang pertama, ini yang paling mudah yaitu metode faktor rating ya. Metode factor rating ini dapat diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan faktor penentu. Kemudian yang kedua, bobotkan ya faktor tersebut. Biasanya skala 1 sampai 100%. Kemudian tentukan skala penilaian atau skor faktor-faktor tertentu penentunya dan kalikan bobot dengan skor. Langsung kita praktek aja ya. Nah, ini diketahui ya. Diketahui ada perusahaan yang hendak memilih di mana lokasi beroperasi perusahaan tersebut. Nah, kebetulan di sini ada dua kota yang akan dipilih, yaitu Jakarta dan Bogor ya. Nah, ada beberapa faktor penentu yang menjadi pertimbangan utama perusahaan tersebut memilih lokasi, yaitu bahan baku, tenaga kerja, utilities, pendidikan dan kesehatan, pajak. Nah, faktor-faktor penentu ini dibobotkan berdasarkan derajat kepentingannya untuk perusahaan ya. Jadi misalnya di sini bahan baku diketahui ya, bobotnya itu 25% untuk perusahaan itu. Kemudian tenaga kerja 5%, ya mungkin karena banyak tenaga kerjanya baik di Jakarta maupun Bogor. Kemudian utilities 10%, education dan health ya 39%, cukup tinggi ini bobotnya, dan pajak 21%. Nah, setelah mencari pembobotan dari faktor penentu masing-masing, dibuatlah skornya ya. Jadi ini relatif subjektif sebetulnya ya dari tim analisisnya. Tim surveyornya itu dia akan membuat penilaian untuk kota-kota yang akan menjadi pilihan. Di Jakarta misalnya untuk bahan baku ini bobotnya 70, sementara di Bogor 60. Kemudian untuk tenaga kerja di Jakarta 50. Kalau Bogor lebih tinggi sedikit 60. Utilities di Jakarta 85, di Bogor 80. Education dan health di Jakarta 75, di Bogor 70. Pajak di Jakarta 60, di Bogor 70. Nah, ini cara mencarinya mudah sekali ya. Ini tinggal dikalikan saja antara weight dengan skor ya. Jadi di kolom Jakarta ini silakan nanti Anda isi ya. Ini gampang aja tinggal ini ya 0,25 ini dikali 70, simpan sini.
Kalau yang Bogor berarti 0,25 dikali 60. Simpan sini. Itu untuk bahan baku. Sama untuk faktor penentu yang lainnya ya. Misalnya itu tenaga kerja, berarti di kolom ini di baris tenaga kerja 0,05 dikali 50 untuk Jakarta dan dikali 60 untuk Bogor dan seterusnya. Nanti tinggal Anda pilih yang bobotnya paling besar. Kalau misalnya bobot Jakarta lebih besar dari Bogor, berarti kesimpulannya adalah sebaiknya perusahaan tersebut memilih Jakarta untuk lokasi perusahaannya, gitu ya. Ya, ini cukup mudah ya. Ini karena di latihan soal, tentunya kenapa kok kelihatannya mudah. Tapi kalau misalnya di penelitian atau di skripsi, tentunya Anda text time juga kan untuk mengidentifikasi faktor penentunya, karena kan tidak diketahui ya kalau dalam skripsi itu Anda harus mencari faktor penentunya itu apa saja sih untuk perusahaan tersebut, kemudian pembobotannya, kemudian Anda harus juga mengidentifikasi ke lokasi yang akan dipilih ya. Ini karena cuma 2 lebih sederhana, tapi kalau 4 ya Anda harus berkunjung ke 4 lokasi dan membuat scoring ya. Jadi kalau praktiknya, kalau ini semua tidak diketahui, tentunya akan memakan waktu lebih banyak ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode break-even analysis ya. Jadi metode break-even analysis ini adalah memilih lokasi ya dengan metode membuat titik perpotongan ya dengan grafik. Nah, ini diketahui dari soal biasanya fixed cost dan variable cost untuk masing-masing lokasi ya dan rencana penjualan. Jadi di lokasi pabrik A diketahui ya fixed cost-nya $30.000, variable cost-nya 75 per unit. Di lokasi B fixed cost-nya $60.000, variable cost-nya $45 per unit. Di lokasi C fixed cost-nya $110.000, variable cost-nya $25 per unit ya. Dengan rencana penjualan 2.000 unit per tahun. Nah, di mana sebaiknya misalnya untuk 2.000 unit per tahun ini perusahaan harus beroperasi. Jadi Anda harus membuat persamaan garisnya ya. Kalau membuat persamaan garis tentunya Anda harus membuat dulu persamaan rumusnya ya. Total cost itu kan fixed cost ditambah variable cost. Jadi Anda buat dulu ininya persamaannya. Total cost A berarti fixed cost A ditambah variable cost A. Total cost B 6.000 ya 60.000 itu variable fixed cost B ditambah variable cost B 45 kali Q ya, Q-nya unit. Kemudian total cost C berarti fixed cost C ditambah variable cost C ya. Nah, silakan Anda buat ya persamaan garis ini hingga ada titik perpotongan antara A, B, dan C ya. Nah, saya biasanya menganjurkan untuk menggunakan milimeter block supaya lokasinya akurat. Silakan Anda kalau mau lihat contoh ada juga di buku Heiser ya. Di buku Heiser kalau yang terbaru mungkin halamannya beda sedikit ya. Biasanya beda beberapa halaman, tapi kurang lebih ya sama di bagian bab ini. Nanti Anda tinggal masukkan saja, tadi kan Q-nya 2000 ya. Jadi Anda bisa masukkan ke rumus. Untuk mencari titik potong tentu saja Anda harus menentukan 2 titik dulu untuk membuat persamaan garis ya. Jadi kalau Q-nya 0, berapa TC-nya ya. Kalau Q-nya 2000, berapa TC-nya? Nah, nanti Anda baru bisa membuat persamaan garis seperti ini ya. Ini adalah total cost, ini adalah unit ya. Nanti pada saat pertanyaan misalnya di manakah sebaiknya perusahaan beroperasi kalau produksinya 2000. Nah, Anda lihat misalnya 2000 di sini. Anda lihat garis ke atas, dia kena titik mana dulu, garis mana dulu, disitulah lokasinya. Kalau dia ketemunya di sini, berarti ketemunya di garis TCB. Berarti di lokasi B dipilihnya, gitu ya. Tapi kalau di soal ditanyakannya di mana sebaiknya perusahaan beroperasi kalau volume produksi 5.000 unit misalnya. Ternyata 5.000 unit itu di sini. Nah, kalau Anda tarik garis ke atas, ketemunya garis TC dulu gitu ya. Berarti kesimpulannya kalau volume produksinya 5.000 ya
Sebaiknya perusahaan memilih lokasi C. Nah, seperti itu ya. Jadi ini TC-nya ya, TC-nya ini garis X ini adalah Q-nya, volume produksinya ya. Untuk membuat persamaan garis ya tinggal dimasukkan saja ke rumus matematik ya. Kalau Q-nya 0, Q-nya 0 ya, berarti ininya 0, X-nya 0, berapa TC-nya. Tapi kalau Q-nya 2000, berapa TC-nya. Nanti dari titik ini ke titik itu kan tinggal ditarik garis gitu ya. Untuk masing-masing total cost dicari. Itu caranya. Oke, nah yang terakhir adalah model pusat gravitasi. Ini juga paling sering digunakan oleh mahasiswa skripsi ya untuk proses pemilihan lokasi. Kebetulan saya juga punya anak bimbingan yang mengambil materi model pusat gravitasi untuk skripsinya. Nah, kalau berdasarkan rumus ya, untuk menentukan pusat gravitasi berarti Anda harus mencari titik koordinat sebuah kota atau lokasi yang baru untuk dipilih ya. Nah, koordinatnya itu X, Y. Ya. Nah, kalau dimasukkan ke rumus, cara mencari X dan Y ini adalah sigma XI WI per WI. W itu weight bobot ya. Kalau Y-nya sigma YI WI per WI. Nah, WI ini adalah berat yang diangkut ya. Tapi dalam beberapa penelitian, weight itu tidak hanya harus berat, tapi bisa jumlah ya. Misalnya jumlah barang yang diangkut ke dalam truk misalnya. Yang penting misalnya barangnya sama, kurang lebih segitu. Nah, contoh ya, diketahui ada 4 restoran yang akan supplier kirim barang. Restoran itu di lokasi A, B, C, dan D. Nah, si supplier ini mengirimkan bahan baku menggunakan truk ke 4 lokasi tersebut. Nah, di manakah sebaiknya misalnya pusat distribusi supplier tersebut supaya efisien mengirimkan barang ke lokasi A, B, C, dan D? Nah, ini sangat disarankan ya menggunakan milimeter block. Tapi seandainya tidak menggunakan milimeter block tidak apa-apa, yang penting skalanya akurat ya. Nah, pertama buat masukkan dulu ke dalam tabel yang diketahuinya ya. Ini diketahui lokasi A koordinatnya X, Y-nya 200,200 ya. B 100,500 ya. C 250,600 ya. Maksudnya koma tuh koordinatnya ya di atas petanya. D 500 untuk X, untuk Y-nya 300. Nah, ini weight-nya masing-masing ya. Weight atau bobot A itu yang diangkutnya 75 ya, bisa kilo, bisa unit ya, tergantung dari nanti Anda yang diketahuinya apa. Kemudian yang B weight-nya 105, yang C 135, yang D 60. Nah, kita langsung masukkan aja ke rumus. Nah, supaya mudah, saya buat dalam bentuk tabel. Tadi kan untuk mencari X, Y yang baru, ya X, Y koordinat yang baru, ada kan rumusnya ya, XI, WI per WI, atau yang Y-nya XYI, WI per W. Ya. Nah, jadi Anda harus cari tahu dulu berapa jumlah W-nya, ini disigmakan, ditotalkan, cari ya, nanti untuk soal latihan di rumah. Kemudian untuk XIWI-nya ya tinggal dikalikan saja dulu yang ini ya. Misalnya A, X-nya 200, Y-nya 75. Berarti simpan di sini. 200 kali 75 simpan sini. Kalau Y, YIWI, berarti 200 kali 75 simpan sini. Sama untuk baris keduanya ya. Berarti ini 100 kali 105 simpan di sini. Kemudian yang Y-nya 500 kali 105 simpan di sini. Nanti di sum ya. Sudah disam semua, masukkan ke rumus yang ini untuk mencari koordinat yang baru. X, Y yang baru. Nah, nanti itu kurang lebih gambarnya ya akan seperti ini, kurang lebih ya, kurang lebih. Ini saya kasih contoh kasus yang ini, tapi akan begini. Jadi nanti ini adalah koordinat yang baru. Nah, skala ini penting pada saat Anda bikin persamaan garis ini nih. Ini kan X, Y ya, ini X, Y. X, Y. Nah, kalau Anda skalanya nggak benar, nanti titik-titiknya juga ngaco ya. Jadi nanti output dari pertanyaan dengan metode gravitasi ini adalah gambar ini. Di mana
pusat gravitasi lokasi baru itu dipilih. Nah, misalnya ya untuk soal yang ini di sini. Berarti dia kirim barang itu supaya efisien, lokasinya harus di sini. X, Y-nya yang baru adalah ini, dikirim ke lokasi restoran masing-masing. Nah, ini saya kasih contoh kasus ya, yang sudah ada jawabannya. Kalau yang sebelumnya silahkan Anda latihan di rumah ya. Nah, yang ini diketahui koordinatnya sudah diketahui. Ini X, ini Y ya. Ini X, Y, X, Y, X, Y. Nah, ini adalah weight-nya. Nah, ini sama ya rumusnya dengan yang tadi. XI, XI, WI per W. Ya, ini YI, WI, YI kali WI per W. Nah, ini koordinat X, Y-nya. Dimasukkan ke sini ya. Jadi untuk metode pusat gravitasi ini baru selesai dikerjakan kalau sudah ada gambarnya ya, gambar koordinatnya. Nah, kalau zaman sekarang sudah canggih ya, Anda nggak perlu mencari koordinat ini di peta ya, tapi Anda bisa langsung ketahui dari Google Map. Jadi Anda bisa pakai koordinat dari Google Map. Karena anak bimbingan saya juga menggunakan koordinat X, Y-nya itu dari Google Map. Ya, kalau di Bandung titik nolnya berarti di Asia Afrika ya. Ini titik nolnya di sini. Nah, ini titik nol nih. Titik nolnya di sini. Kemudian ini X, ini Y ya. Dulu dia meneliti untuk salah satu supermarket di Bandung gitu ya. Jadi supermarket tersebut punya beberapa cabang. Nah, dia meneliti di mana sebaiknya supplier tersebut menempatkan gudang pusat distribusinya gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.